Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Kita bisa bertemu kembali. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu ini yang memasuki minggu kedua Prapaskah, di mana di dalamnya kita akan merenungkan khotbah serial tentang perkataan-perkataan Yesus yang diucapkan di atas kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bacaannya terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-28. Tapi sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh bersekutu kembali di dalam ibadah keluarga yang mau merenungkan dalam masa-masa Prapaskah ini 7 perkataan Yesus yang diucapkan di atas kayu salib. Mari Tuhan, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam bacaan Alkitab kita yang kita renungkan hari ini, boleh kami mengerti dan pahami dengan baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama berdiri untuk membaca bacaan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-28 yang mengatakan kepada kita demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Kata Tuhan Yesus, mereka yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat silahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ketika kita berkata atau ketika kita bekerja, tentunya kita mempunyai target-target tertentu yang harus kita capai. Entah pekerjaan kita merupakan pekerjaan rutin, ataukah pekerjaan kita lebih ke arah suatu proyek. Lalu ketika kita berkata kepada pimpinan kita sudah selesai, sebenarnya hal tersebut bukanlah suatu penyelesaian yang sebenarnya. Karena suka atau tidak suka pasti akan ada pekerjaan lain atau proyek lain yang baru yang akan diberikan kepada kita di lain waktu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetapi tidaklah demikian halnya dengan apa yang diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus menyadari bahwa apa yang Ia lakukan ini memang merupakan tujuan hidupnya. Ia turun dari tahtanya sebagai anak Allah ke dunia ini dan menjadi manusia, biasanya seperti kita, semuanya dilakukannya demi menyelesaikan tujuan hidupnya. Apa itu tujuan hidupnya? Tujuan hidupnya adalah ingin menyelamatkan manusia. Dan Tuhan Yesus menyadari benar hal ini ketika Dia di atas kayu salib.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita memahami Yohanes 19 ayat 28, kita lihat dulu paralelnya di Injil-Injil yang lain. Dalam Injil Matius pasal 27 atau paralelnya, di ayat yang ke-34, di situ dikatakan bahwa Yesus diberi minum anggur bercampur empedu. Lalu kita lihat paralelnya di Injil Markus pasal 15 ayatnya yang ke-23. Di situ dikatakan bahwa Yesus diberi anggur bercampur mur. Saudara-saudara, ini bukan suatu yang kontradiksi. Karena minuman itu adalah anggur bercampur ramuan tertentu yang mengandung baik itu empedu ataupun mur. Tetapi pada saat Yesus mengecap minuman itu, dikatakan bahwa ia tidak mau meminumnya. Mengapa? Padahal sebentar lagi Yesus meminta minum. Dikatakan di Injil Yohanes 19 ayat 28, aku haus dan mau meminum minuman yang diberikan kepadanya. Nah, saudara-saudara, beberapa penafsir mengatakan bahwa ia tidak mau minum anggur bercampur empedu atau mur itu karena itu adalah minuman yang mengandung ramuan yang bisa membius atau mengurangi rasa sakit dan diberikan kepada orang yang disalib sebagai suatu tindakan belas kasihan kepada mereka. Ketidakmauan Yesus menerima pengurangan rasa sakit atau penderitaan merupakan sesuatu yang lebih aneh lagi daripada sekedar tidak menghindari kematian. Orang Kristen yang sejati seharusnya mempunyai keyakinan keselamatan karena ia mestinya tidak takut mati. Tetapi siapa yang tidak takut mati pada penderitaan? Siapa yang tidak takut menahan rasa sakit yang begitu hebat? Setiap orang pasti akan menginginkan mengurangi perasaan sakit. Seperti contohnya kalau saudara pergi ke dokter gigi akan dicabut giginya. Dan kalau saudara akan dioperasi tentu saudara senang menerima pembiusan supaya tidak mengalami rasa sakit. Lalu mengapa Yesus tidak mau rasa sakit atau penderitaannya dikurangi? Karena ia sadar bahwa saat ia sedang memikul hukuman dosa manusia, termasuk hukuman dosa saudara dan saya, dia ingin memikul keseluruhan hukuman dosa manusia secara sempurna. Andai kata saja pada saat itu Yesus mau meminum obat minuman bius itu, rasa sakitnya akan berkurang. Maka itu berarti ia akan memikul 90% hukuman saudara-saudara. Tahukah saudara apa akibatnya? Saudara boleh saja betul-betul percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi hanya 90% dari dosa saudara yang ditebus, yang dibayar oleh Yesus. Sedangkan 10% sisanya, saudara harus menanggungnya sendiri. Dan kalau hal ini terjadi, maka renungannya akan dibagi dua hal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus menanggung itu, tapi dia hanya mengecapnya. Dia sebenarnya tidak mau. Tapi dikatakan di dalam bacaan kita, di dalam Injil Yohanes dikatakan ya. Di sini mau dikatakan, ketika Yesus berada di kayu salib, dia sadar
bahwa Alkitab mengatakan bahwa setelah mengalami penderitaan dan penyaliban yang amat berat, Yesus masih tahu bahwa dirinya harus menyelesaikan tugas ini hingga akhir. Saat menjelang akhir pun Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai. Apakah arti dari selesai itu? Dikatakan di dalam ayat 28 itu, sebelum Yesus mengatakan aku haus, sudah selesai. Saat menjelang akhir pun Yesus tahu bahwa segala sesuatu yang sudah selesai itu selesai di sini dapat berarti bahwa apa yang dilakukan Yesus telah digenapi dari apa yang tertulis dalam kitab suci, yaitu Yesus menyelesaikan tugasnya sebagai Mesias dan Juru Selamat dunia. Bahkan ucapan Yesus sebelum mengucapkan sudah selesai, yaitu ketika ia mengatakan aku haus, juga dilakukannya untuk menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Ayat 28b, yaitu sebagaimana yang telah tertulis di dalam Injil, di dalam kitab Mazmur 69 ayatnya yang ke-22. Yesus menggenapi apa yang ada tertulis dalam perjanjian lama, yaitu kitab Mazmur 69 ayat 22. Yesus pun akhirnya meminum anggur asam yang diberikan oleh para prajurit dengan cara mencucukkan bunga karang ke anggur tersebut dan mengunjukkannya ke mulut Yesus. Alkitab pun mengatakan bahwa Yesus meminum anggur asam tersebut barulah setelah ia meminum anggur asam tersebut, yang artinya menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Jadi Yesus menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan sempurna, dengan memikul dosa-dosa kita secara 100%. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, renungan ini mau mengajarkan apa kepada kita? Yang pertama, renungan ini mau mengajarkan kepada kita, yaitu kita harus mengucap syukur atas pengorbanan Yesus yang sempurna untuk menebus segala dosa-dosa kita. Itu hal yang pertama, mengucap syukur karena semua dosa ditanggungkan olehnya, bukan ditanggungkan lagi oleh kita, tetapi ditanggungkan oleh dirinya yang mati di kayu salib. Maka hal mengucap syukur adalah sesuatu yang mesti kita hayati, karena kita tidak berbuat apa-apa. Kita hanya menerima anugerah keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan. Mari kita hayati kehidupan ini dalam rasa syukur karena Tuhan telah berkorban untuk kita. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari, mari kita belajar dari kehidupan Yesus. Dia menyelesaikan semua pekerjaannya sebagai tujuan hidup yang memuliakan Tuhan. Mari kita belajar, kita persembahkan hidup ini yang dilakukan memberikan yang terbaik, karena kita persembahkan untuk Yesus yang telah membayar kehidupan kita dari dosa-dosa. Dia mau kita pun memberikan seluruh kehidupan kita yang kita jalani dengan memberikan persembahan yang terbaik yang bisa kita buat di dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan dan berkatilah kehidupan
kita di masa-masa Prapaskah untuk menghayati pengorbanan Kristus yang begitu mulia bagi kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami. Kami boleh menghayati perkataan-perkataan Yesus yang Yesus katakan ketika harus menyelesaikan pekerjaan penyelamatan di atas kayu salib. Dia mengatakan, aku haus. Itu mau menunjukkan Yesus menggenapi apa yang dinubuatkan oleh kitab suci di Perjanjian Lama. Bahkan bersamaan dengan itu, Yesus juga mengatakan sudah selesai. Artinya tujuan hidup Yesus adalah untuk menyelesaikan pekerjaan Allah yang diberikan kepadanya, yaitu untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk bersyukur karena kebaikan Tuhan itu yang begitu luar biasanya boleh menebus dan menyelamatkan kehidupan kami. Tapi juga kami boleh belajar mengenai kehidupan yang Yesus jalani. Dia menyelesaikan kehidupan ini dengan baik, mempersembahkan hidupnya yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk kepentingan banyak orang. Ajar kami juga ya Tuhan, sebagai rasa syukur dan terima kasih kami atas keselamatan yang Tuhan berikan, kami boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk semua orang yang diperjumpakan dalam kehidupan kami. Bukan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik untuk diri kami saja. Karena ketika kami berorientasi hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kami saja, seringkali terjadi orang lain kami akan korbankan demi kepentingan dan kesenangan kami, demi keuntungan dan kebaikan diri kami. Ajar kami ya Tuhan untuk menempatkan diri kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik itu, juga melihat bagi kebaikan semua orang. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Kami mau berdoa pada kesempatan ini. Biarlah di masa-masa Prapaskah ini kami benar-benar dan sungguh-sungguh menghayati pengorbanan-Mu yang begitu mulianya bagi kami, dan mengajarkan kami untuk menghargai pengorbanan itu dengan melakukan dalam kehidupan kami panggilan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik juga, sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah lewat usaha dan pekerjaan kami yang Tuhan berikan kepada kami boleh mengerjakannya itu dengan sungguh-sungguh. Kami boleh melakukannya dengan yang terbaik yang bisa kami buat, sehingga kami boleh menjadi contoh dan teladan untuk semua orang. Bukan untuk mencari pujian, tapi itulah panggilan dan pengutusan yang Tuhan berikan kepada kami, di dalam kami menghayati arti kehidupan yang dijalani oleh Tuhan. Dia mempersembahkan yang terbaik, maka kami pun sebagai murid-muridnya melanjutkan karya Tuhan yang baik itu di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk tugas dan tanggung jawab kami bersama-sama ya Tuhan di dalam keluarga kami, sebagai orang tua dalam memberikan pendidikan bagi masa depan anak-anak kami.
Tuhan, berkatilah apa yang menjadi tanggung jawab kami. Tuhan, berikan kemampuan bagi kami untuk melaksanakan semua tanggung jawab itu. Kami mau mendoakan untuk anak-anak kami ya Tuhan. Tuhan, persiapkan mereka untuk menggapai masa depan yang baik. Mampukan kami sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan yang baik bagi mereka. Kami mendoakan biarlah anak-anak kami boleh menggunakan kesempatan dan waktu untuk menimba ilmu pengetahuan dalam pendidikan mereka, supaya mempersiapkan dan memperlengkapi mereka juga bagi masa depan kehidupan mereka. Kami mau mendoakan bagi pergaulan anak-anak kami, khususnya ketika di luar rumah. Tuhan, jaga dan lindungi mereka, agar dalam pergaulan mereka tetap dilindungi dan dijaga, supaya masa depan ada pada kehidupan mereka, bukan menghancurkan masa depan mereka karena pergaulan yang salah. Kami mau berdoa bagi jemaat kami ya Tuhan, yang ada dalam pergumulan karena sakit penyakit, yang mungkin karena COVID ataupun karena penyakit-penyakit lain. Tuhan, kami memohon, biarlah Tuhan mau memberikan kesembuhan dan kepulihan dari upaya-upaya yang sedang mereka jalani, baik itu melalui obat-obatan, makanan, minuman, istirahat, pendampingan, dan pelayanan yang mereka terima dari semua saudara-saudara ataupun para medis yang menanganinya. Biarlah itu semua membawa satu kemajuan yang memberikan kesembuhan. Kami mau berdoa bagi warga jemaat kami yang masih dalam keadaan duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mengasihi dan yang dikasihi, yang mempunyai peranan begitu besarnya dalam kehidupan ini. Keluarga yang ditinggalkan, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Kami juga mau berdoa bagi warga jemaat kami yang mungkin dalam minggu berjalan berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Biarlah mereka tetap bersuka cita karena mereka melihat begitu besar kasih Tuhan yang telah mereka alami dalam hidup mereka. Bapa, kami mau berdoa juga untuk kehidupan persekutuan jemaat kami dalam mewujudkan kegiatan pelayanan dan kesaksiannya, baik itu panitia pembangunan maupun kegiatan-kegiatan pelayanan dan kesaksian yang dibuat oleh gereja. Biarlah semuanya ini boleh berjalan seturut dengan kehendak. Penyelesaian, penyusunan program kami serahkan juga ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya pada waktunya kami memiliki program kerja untuk tahun anggaran yang baru. Kami mau berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami dalam upaya memberikan vaksin bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar upaya-upaya yang dilakukan boleh dinikmati oleh semua masyarakat. Semua masyarakat bisa menikmati vaksin yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk upaya-upaya pemerintah untuk menanggulangi krisis keuangan. Tuhan, mampukan memimpin bangsa kami untuk menstabilkan perekonomian yang ada walaupun di tengah-tengah situasi pandemik ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarlah doa kami di mana Tuhan sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk menjalani kehidupan ini kembali. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 167, Yesus Tuhanku, apakah dosaku? Kau didera, dihina kaum prajurit, kau dicerca, diberi mahkota duri, dan minumanmu pada kayu salib, anggur yang pahit. Saudara-saudara, angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.